Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Penakina Riza. Kali ini saya akan membuat ERD database rumah sakit. Ya, pertama-tama kita akan membuat entitas pasien. Dan kita akan memberi penghubungnya. Penghubungnya itu ada 4. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Dan ini yang keempat. Selanjutnya akan diberi atribut ellipse. Keterangannya ada nama pasien, kita rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya kedua, kita akan buat seperti yang sama. Keterangannya itu ID pasien. Kita rapikan. Yang ketiga, kita buat yang sama, diisi dengan alamat. Yang keempat, ada tanggal. Selanjutnya itu kita akan memberi penghubung dari selanjutnya akan diberi penghubung many to many ke relasinya diisi dengan administrasi. Selanjutnya itu akan dihubungkan lagi dari relasi administrasi ke resepsionis, yaitu one to many. Dari resepsionis kita akan memberi penghubung lagi dan kita kasih atribut. Di sini atributnya ada, yang pertama ada alamat. Selanjutnya yang kedua diisi dengan ID resepsionis.
Yang ketiga selanjutnya ada diisi dengan atribut. Keterangannya nama resepsionis. Kita lanjut. Dari pasien kita kasih penghubung many to many. Selanjutnya dari penghubung itu kita sambungkan ke relasi. Keterangannya itu rawat inap. Setelah dari relasi, kita hubungan lagi kita kasih penghubung yaitu one to many, dan kita kasih entitasnya. Entitasnya diisi dengan keterangan kamar, dan kita beri penghubung pertama, kedua, dan ketiga, dan kita tambahkan atribut. Atribut pertama diisi dengan jenis kamar. Selanjutnya kita bikin yang sama. Kedua diisi dengan nama kamar. Yang ketiga, atribut yang ketiga kita isi dengan keterangan nomor kamar. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu kita akan memberi penghubung many to many pada entitas pasien. Kita taruh di sini. Ya, kita rapikan. Lalu entitas memiliki penghubung dengan relasi. Kita beri relasi di sini. Kita hubungkan. Nah, di sini keterangannya yaitu periksa. Nah, lalu selanjutnya kita akan beri penghubung lagi many to many, ditaruh di relasi periksa. Kita luruskan dulu. Oke, selanjutnya kita akan beri entitas yaitu di penghubung ujung sini, penghubung antara periksa dengan entitas ini yaitu dengan keterangan dokter. Selanjutnya kita akan beri penghubung karena di sini entitas dokter ini memiliki penghubung yang antara lain yaitu atribut. Kita beri penghubung garis dulu, lalu kita ambil atribut yaitu elips. Di sini kita sesuaikan, kita hubungkan satu sama lain.
Dan di sini keterangannya yaitu nama dokter. Selanjutnya kita beri penghubung lagi di sini karena entitas dokter ini memiliki 3 penghubung dengan 3 atribut yang kita taruh di sini. Atribut selanjutnya kita taruh, kita rapikan, lalu kita beri keterangan di sini yaitu ID garis bawah dokter. Bisa disebut juga dengan PK. Nah, selanjutnya kita beri penghubung lagi di sini, ditaruh. Untuk kita taruh atribut selanjutnya, kita taruh di sini, kita rapikan, dan kita beri keterangan yaitu spesialis. Jadi dokter di sini memiliki 3 atribut yaitu ID dokter, nama dokter, dan spesialis. Oke, selanjutnya kita akan membuat penghubung lagi antara entitas pasien. Nah, kita taruh di sini penghubungnya. Kita rapikan dulu, oke. Dan kita bakal beri relasi di sini, yaitu di sini penghubung antara entitas pasien dengan relasi kita hubungkan, dan di sini keterangannya dari relasi itu yaitu adalah mendapatkan antara pasien, entitas pasien, dan penghubung many to many dengan relasi mendapatkan. Selanjutnya kita beri penghubung lagi. Di sini penghubungnya many to many. Kita taruh di sini. Kita rapikan dulu. Penghubungnya adalah many to many dengan kita beri entitas yang kita hubungkan antara relasi mendapatkan dengan di sini keterangannya yaitu obat. Oke, selanjutnya kita beri penghubung lagi di sini. Obat memiliki penghubung yaitu kita taruh di sini saja penghubungnya. Oke. Dan kita akan beri 3 penghubung karena di sini entitas obat memiliki 3 penghubung atau tidak lain yaitu 3 atribut. Nah, di sini kita rapikan dulu sebentar. Lalu kita pasang elips ya, atau tidak lain atribut kita satukan dengan penghubung untuk saling menghubungkan entitas obat dan juga atribut. Di sini keterangannya kode garis bawah dokter obat. Nah, kita bisa disebut kode garis bawah obat yaitu PK. Atributnya di sini kita ambil lagi atributnya, kita hubungkan, kita rapikan dulu terlebih dahulu, lalu kita satukan penghubung selanjutnya antara entitas obat dengan atribut. Di sini keterangannya yaitu nama obat. Oke, kita rapikan, disatukan. Ya. Dan selanjutnya kita ambil lagi atributnya, kita satukan lagi dengan keterangan di sini yaitu jenis obat.
penghubungnya kita satukan antara entitas dengan penghubung ke atribut jenis obat. Nah, mungkin itu saja, dan ini adalah gambaran dari IRD database rumah sakit. Baik, di sini kita akan membuat pembuatan basis data rumah sakit menggunakan pemrograman SQL. Sebelumnya kita search dulu aplikasinya, yaitu SAM Control Panel. Terus kita start dulu Apache dan MySQL-nya. Kemudian klik Windows plus R dan cari CMD ya, atau command. Pertama kita masukin dulu kodenya, yaitu cd titik-titik. Kemudian klik enter dan ketik cd c.2 garing sam garing mysql garing bin. Kemudian klik enter lagi, terus masukkan mysql -u yaitu user dan root -p atau password. Kemudian klik enter 2 kali, lalu masukkan database-nya dengan memasukkan kode create database rumah _ sakit. Kemudian titik koma. Selanjutnya use rumah _ sakit untuk mengganti database. Selanjutnya kita akan membuat tabel dengan perintah create, yaitu create tabel dokter, buka kurung, terus input apa aja yang ingin dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Yang pertama ada ID _ dokter dengan kode varchar 25 tutup kurung not null primary key, karena ID dokter itu termasuk ke dalam primary key. Jangan lupa di belakangnya pakaiin koma. Selanjutnya ada nama _ dokter, varchar sama 25 juga. Lalu jangan lupa di belakang pakai tanda koma. Selanjutnya ada data spesialis varchar 25. Karena ini data yang terakhir, kita harus memakai 2 tutup kurung dan tanda titik koma. Lalu klik enter. Selanjutnya agar muncul struktur tabelnya, kita harus memasuki perintah dash dokter titik koma. Dash itu description ya. Lalu akan muncul struktur tabel yang sesuai perintah. Selanjutnya di sini kita akan membuat data dokter, yaitu ada ID, nama, dan spesialis. Masukkan kodenya, yaitu insert into doctor values, buka kurung, jangan lupa tanda petik, yaitu kodenya 2, nama dokternya Yohanes, dan spesialis jantung, tutup kurung, belakangnya harus memakai koma. Selanjutnya data dokter yang kedua, yaitu dengan kode 2223, dengan nama Dr. John, spesialisnya yaitu spesialis paru-paru. Maksud saya adalah spesialis mata. Dan dokter yang ketiga yaitu dengan data kode 2224 dengan nama Dr. Maria, yaitu spesialis kandungan. Karena data ini adalah data terakhir, jangan lupa. Selanjutnya yaitu ada dokter yang kedua dengan kode 2223 dengan nama Dr. John, spesialis mata. Selanjutnya yaitu data dokter ketiga dengan kode 2224, tanda petik Maria, dan spesialis kandungan. Untuk data terakhir yaitu dengan kode dengan ID dokter 2225, spesialis paru-paru yang bernama Dr. Michelle. Karena ini adalah data terakhir, jangan lupa dipakai titik komanya. Lalu klik enter. Untuk menampilkan seluruh data keseluruhan,
dengan memasukkan kode select bintang from dokter titik koma kemudian klik enter. Di situ akan tertera ada ID dokter, nama dokter, dan spesialis yang tadi kita input. Selanjutnya kita akan membuat tabel, yaitu tabel pasien dengan memasukkan kode create table pasien, buka kurung, di situ terdapat ID pasien dengan kode varchar 25 not null primary key karena ID pasien termasuk dalam primary key. Kemudian terakhirnya ditambahkan koma. Selanjutnya ada nama underscore pasien, varchar 25, varchar 30. Tabel yang diinput selanjutnya itu ada nama pasien dengan varchar 30, koma. Tabel yang ingin diinput selanjutnya yaitu ada data alamat dengan varchar 25, koma. Dan data yang terakhir yaitu ada tanggal lahir dari pasien tersebut. Kita harus masukin tanggal underscore lahir dengan kode date, tutup kurung, dan titik koma. Kemudian klik enter. Untuk melihat struktur tabel yang tadi kita buat, masukkan dengan perintah des pasien titik koma. Kemudian klik enter, dan di situ akan muncul struktur tabel yang tadi kita buat. Selanjutnya kita akan membuat data pasien dengan memasukkan kode insert into patient values, buka kurung, tanda petik, masukkan ID pasien yaitu 111, tanda petik, koma, tanda petik, nama underscore pasien yaitu namanya Cika, dan alamatnya yaitu Jalan Bangka, koma. Dengan tanggal lahir kita input dulu tahunnya ya. Kalau untuk tanggal lahir yang pertama diinput adalah tahun, kemudian bulan, dan yang terakhir itu adalah tanggal. Tutup kurung, koma, kemudian masukkan data pasien yang kedua, insert into patient values-nya kita hapus dulu ya. Jadi kodenya yaitu 1112 dengan nama pasien Dayat, alamatnya itu Jalan Belitung, dan sesuaikan dengan tanggal lahir pada pasien tersebut. Lakukan hal yang sama dengan data pasien selanjutnya, yaitu pasien ketiga dan pasien terakhir. Untuk data pasien yang terakhir, tanda tutup kurung yang di belakang tambahkan dengan titik koma. Untuk menampilkan data secara keseluruhan yang tadi kita buat, masukkan kode select bintang from pasien titik koma. Selanjutnya di sini kita akan membuat tabel resepsionis. Masukkan kodenya yaitu create table resepsionis, buka kurung. Di dalam tabel tersebut ada ID resepsionis dengan varchar 25 not null primary key, koma, ada nama underscore resepsionis, dan yang terakhir ada alamat varchar 25, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Kemudian klik enter dan akan muncul data dari resepsionis tersebut dengan menginput des resepsionis titik koma. Lalu berikutnya akan saya lanjutkan. Setelah membuat tabel resepsionis, kita harus memasukkan values-nya. Langsung saja kita masukkan untuk komennya yaitu insert into receptionist values. Di sini saya
menggunakan empat kolom ya, karena butuhnya saya 4. Yang pertama itu ada ID resepsionisnya itu ada 3333. Lalu untuk nama resepsionisnya itu Putri, dan untuk alamat resepsionisnya itu Jalan Beji. Lalu yang kedua ID resepsionisnya 3334, dan untuk namanya itu Budi, dan untuk alamatnya itu Jalan Rambutan. Lalu yang ketiga ada ID-nya itu 3335, untuk namanya itu Salsa, dan jalannya itu Jalan Pinang. Lalu yang keempat itu ID-nya itu 3336. Lalu saya ingin memasukkan namanya Dimas, dan untuk alamatnya itu Jalan Pinang, Jalan Ranti. Lalu setelah itu kita masukkan komen select bintang from resepsionis. Lalu jangan lupa titik komanya untuk menampilkan tabel yang telah kita masukkan tadi. Setelah sudah ditampilkan, kita membuat tabel baru lagi, yaitu tabel kamar. Di sini saya tabel kamarnya itu terdiri dari ID kamar. ID kamarnya ini varchar 25, not null primary key, koma, nama kamar varchar 25, jenis kamar varchar 25, lalu titik koma. Setelah itu saya ingin menampilkan tabel yang baru kita buat tadi, yaitu dengan komen DSC kamar. Setelah muncul, kita masukkan values-nya itu ke tabel yang baru kita buat tadi, yaitu dengan komen insert into kamar values. Lalu saya di sini memasukkan kodenya itu yang pertama 44, lalu nama kamarnya itu Melati, dan untuk jenisnya itu NICU atau NICU. Lalu untuk yang kedua ini kode kamarnya itu 45, nama kamarnya Mawar, dan untuk jenis kamarnya ini ICU. Lalu tabel kamar yang 3 itu ada yang kode kamarnya itu 47, lalu nama kamarnya itu Kamboja, dan untuk jenis kamarnya ini IMC. Yang keempat, untuk kode kamarnya 47, nama kamarnya Anggrek, dan jenis kamarnya VIP. Setelah itu titik koma, lalu masukkan komen untuk menampilkan values yang baru kita buat tadi, yaitu select bintang from kamar. Jangan lupa titik komanya. Setelah sudah muncul, kita membuat tabel yang berikutnya, yaitu tabel obat dengan komen create table obat. Di sini saya menggunakan kode obat varchar 25 not null primary key. Lalu nama obat varchar 25. Jenis obat. Di sini jenis obat varchar 25, nama obat varchar 25. Lalu titik koma. Setelah itu kita lihat terlebih dahulu tabel yang telah kita buat tadi, yaitu dengan komen DSC obat titik koma. Setelah muncul tabel yang baru kita buat tadi, kita masukkan nilainya, yaitu dengan from atau comment insert into obat values. Di sini saya menggunakan 4 kolom ya. Yang pertama itu kode obatnya ini yang pertama 1, lalu jenis obatnya ini obat merek dagang, dan untuk nama obatnya di sini saya menggunakan paracetamol. Lalu kolom kedua dengan kode obat 2, lalu jenis obatnya obat generik, dan nama obatnya metformin. Lalu kolom ketiga dengan kode obat 3,
dan jenis obat bebas. Dan untuk nama obatnya saya menggunakan Procol. Dan untuk kolom keempat dengan kode obat 4, jenis obat bebas terbatas, dan untuk nama obatnya saya di sini menggunakan Lactobion. Setelah itu titik koma. Lalu jika sudah query oke, kita menampilkan terlebih dahulu nilai yang barusan kita isi tadi, yaitu dengan prompt atau komen select bintang from obat titik koma. Jika sudah muncul, berarti itu tandanya